Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom yang dikasih Tuhan, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday, God bless you! Shalom kepada seluruh jemaat GB House of Praise dan GB Widuri dimanapun Anda berada. Senang kembali pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah. Tentunya kita beribadah dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Katakan amin. Karena kita tahu bahwa sampai hari ini hidup kita diberkati, hidup kita disertai, dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin. Bersama saudara boleh angkat kedua tangan kita dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Pagi hari ini atas setiap kami yang datang umat-Mu, mencari wajah-Mu, beribadah kepada Engkau. Dan kami nyatakan Tuhan, ibadah ini ibadah yang mengandung janji Allah. Tuhan hadir dan kuasa-Mu termanifestasi lewat kehidupan kami, lewat ibadah ini. Setiap kami mulai mengalami lawatan dan jamahan dan kuasa Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu sebagai korban yang memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Semula telah Kau tetapkan
Boleh sama-sama nyatakan pujian. Dari semula Engkau tetap hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dan buat segala sesuatu yang Kau telah nyatakan di hidup kami mempercayai adalah baik, bahkan yang terbaik boleh menjadi bagian atas hidup setiap kami yang mengasihi Engkau, yang berharap, yang percaya. Mari sama-sama angkat dua tangan kita yang percaya, akui dengan iman. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, dengan senang hati kami datang di hadirat-Mu, bawa korban pujian dan syukur, menyembah-Mu, memuji-Mu, ya Allahku, Kau Tuhanku, buat segala yang Kau perbuat, buat segala yang telah Kau berikan. Terima kasih. Oh, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Bersyukur, memuliakan Engkau,
menyenangkan Yesus. Bawa lagu, haleluya, di hadirat-Mu kami datang menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Haleluya, meninggikan Engkau. Oh ya aku menyenangkan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, ada nyata dan melimpah bagi kami. Oh Tuhan, Shandalala mata kalala maso, Kira sandalala mata kalala mori. Oh ya sandalala, Kibiandalala masandalala boyoso, Kiriandalala mase. Prashandalala mata kalala, dengan mata yang tertuju memandang kepadamu, dan hati yang melimpah dengan syukur kepadamu, dan mulutku yang penuh dengan pengakuan bagimu. Oh, dan pujianku bagimu. Kawallah aku, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, rasyandala mata kalama sandala masuk, irasandala mata kalala. Oh ya sandala mata kalala. Kami memperkatakan janji-Mu ya Allah, yang pasti digenapi dalam hidup kami. Oh, bagi yang berharap, bagi yang berserah, bagi yang percaya kepadamu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sungguh ku berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Ora shandalala batakalala basandalala boya sedeni. Oh ya shandalala bataka. Biar hadirat-Mu melingkupi umat-Mu, biar hadirat-Mu melawat setiap kami, ya Tuhan, melingkupi kami. Oh dengan kuasa-Mu melawat kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu turut bekerja nyata bagi kami. Atas hidup kami, ku percaya, ku nyatakan, oh Kaulah yang ajaib, Kaulah yang luar biasa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan sama-sama.
ku mau selalu bersyukur. Ya, bersyukur untuk pagi ini. Bersyukur kesetiaanmu. Bersyukur Allah penopang. Selalu ku bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang selalu setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, yuk sekali lagi dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau yang setia dan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama dan tepuk tangan, sorak-sorai buat Allah, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Minimal saudara pagi hari ini beribadah dengan suami dan istri, mungkin juga dengan anak. Boleh katakan kiri kanan saudara, apapun yang terjadi di hidup kita, Pak, Mak, Oma, Opa, tetap mengucap syukur. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara di rumah-rumah boleh lambaikan dua tangan kita. Lalu sekarang kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Come on. Meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau ganti hanya untuk-Mu. Bersyukur untuk hidup yang Kau beri, bukti kasih-Mu bagi kami. Tepuk tangannya bisa jauh lebih meriah buat Tuhan kita yang telah mengalami mengecap kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kata, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat dua tangan kita katakan, tunaikan syukurku, tak akan berhenti. Meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau ganti hanya untuk-Mu. Sukacita kami melimpah karena Engkau di hidup kami. Tunaikan syukurku,
syukurku. Lebih kuat lagi, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Jalanmu dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Hanya Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Hanya untukmu hidup yang Kau beri. Hanya untukmu hidup yang Kau beri. Hanya untukmu. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Silakan saudara untuk boleh duduk kembali. Kami dapati Engkau adalah Bapa di hidup kami. Bapa yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan kesetiaan, menunjukkan anugerah kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Panggil Dia Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala.
jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia Kau lihat dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia Kau lihat, Bapa Kau setia. Hidup kami tidak pernah kekurangan hal yang baik. Yang terbaik sudah Tuhan beri lewat hidupmu. Untuk itu kami mau bersyukur. Mari yang bersyukur, angkat wajah, angkat tanganmu, abdi sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia Kau lihat dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Setia Kau lihat, Kau setia. Kau setia, Kau lihat, Kau setia, Kau lihat, Kau setia, Kau lihat, Bapa Kau setia. Shalom buat jemaat di GBI House of Praise dan juga GBI Widuri, Pak Sohana dan jemaat sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali lewat ibadah online ini. Nah, sebentar sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk sama-sama satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami sampai dengan hari ini. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami juga datang sama Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami untuk kami ikut dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema atau satu topik yang semua orang cari selama 1,5 hampir 2 tahun terakhir ini. Kita melewati waktu-waktu pandemi. Apa itu? Kesehatan. Semua orang mau sehat. Jadi judul dari khotbah saya hari ini saya berikan judul Living in Divine Health. Hidup di dalam kesehatan ilahi. Orang suka tanya, Pastor, itu judulnya apa nggak salah? Kesehatan ilahi, bukannya kesembuhan ilahi. Saya bilang enggak salah. Kenapa begitu?
Karena saya temukan begini, banyak orang Kristen itu kejar kesembuhan ilahi, mau belajar tentang kesembuhan ilahi, tapi nggak mau belajar tentang kesehatan ilahi. Maunya sembuh, tapi nggak mau sehat. Saya tanya sama saudara coba hari ini, kalau saudara disuruh pilih, saudara lebih pilih mana? Mau sehat atau mau sembuh? Coba yang mana? Mau sehat atau mau sembuh? Saudara mikir, kalau saudara jeli, saudara akan jawab. Sebagian besar saudara, bahkan mungkin semua saudara akan jawab, wah, kalau pilihannya dua itu mendingan sehat, Pastor. Kenapa? Ya mendingan sehat. Karena kalau sembuh artinya pernah sakit, bener ya? Tapi menariknya gini, kita diajar tentang kesembuhan, tapi kita nggak diajar tentang kesehatan. Kita ngejar kesembuhan, tapi kita nggak mau jaga kesehatan. Orang yang cuma mau kejar kesembuhan, tapi nggak mau hidup sehat, itu saya ilustrasikan kayak begini. Saya punya 2 orang anak perempuan. Katakanlah satu hari saya pulang ke rumah bawa mainan baru buat mereka. Sini kalian. Wah, dedinya pulang. Dedi punya mainan baru nih buat kalian. Wah, mereka semangat sekali. Thank you Dedi. Yaudah nih, main. Jangan berantem. Wah, mereka pergi. Mereka main. Saking serunya, saking asiknya main, mereka jatuhkan mainannya rusak. Terus diapakan? Bawa ke dedinya. Dedi. Tolong Dedi, mainannya rusak. Waduh. Mainan baru dibeliin kok udah rusak. Ya udah coba sini, saya perbaikin. Wah, saya berusaha perbaikin, susah payah, akhirnya bener. Saya balikin lagi ke anak saya. Nih, kalian main lagi. Ingat ya, hati-hati, jangan dirusakin lagi. Oke Dedi. Wah, mereka pergi. Tahu bahwa dedinya bisa benerin mainannya. Mainnya bukan makin hati-hati, mainnya makin sembarangan, makin seenaknya. Wah, main. Apa yang terjadi? Bener aja, rusak lagi. Waktu rusak ngapain? Datang lagi ke dedinya. Dedi, tolong dong benerin lagi. Waduh, kok rusak lagi? Udah 2 kali nih. Ya udah coba, saya coba benerin. Oh, saya berusaha perbaikin. Bener. Saya balikin lagi ke anak saya. Nih, main lagi. Tapi tolong lu kali ini jangan dirusakin lagi. Oke Dedi. Wah, mereka pergi. Tahu 2 kali rusak, 2 kali dibenerin sama dedinya. Bikin main makin sembarangan, makin suka-suka, makin sembrono. Wah, main. Akhirnya rusak lagi, bawa lagi ke dedinya. Dedi, tolong dong dibenerin lagi. Saya tanya sama saudara, kalau saudara ada yang punya pengalaman itu sama anak saudara, kira-kira saudara kesel atau enggak? Kesel nggak? Kesel, Pastor. Bahkan saya bilang gini, nggak jarang, nggak sedikit orang yang bahkan bilang begini, udah deh, Dedi malas benerin mainan kalian, tiap kali dibenerin dirusakin lagi, udah biarin aja rusak. Ayo, bahkan beberapa kita mungkin lakukan itu. Udahlah, nggak usah dibenerin, ngapain dibenerin, rusakin lagi. Bener ya, kita kesel. Tapi saya bilang ini, kenapa seringkali gambaran tadi itu kayak gambaran hubungan kita sama Tuhan. Tuhan berikan kita kehidupan, kita jalani kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan, kita jatuh sakit. Waktu sakit ngapain? Datang sama Tuhan. Oh Tuhan, tolong sembuhkan aku. Wah, Tuhan bilang, anakku nih sakit, rusak badannya. Tuhan bilang, aku jamah, aku sembuhkan. Sembuh. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Tuhan bilang, ya udah lanjutkan hidup kamu, jaga kesehatan. Siap Tuhan. Tahu bahwa Tuhannya bisa menyembuhkan, hidup bukannya makin hati-hati, bukannya makin dijaga, malah makin sembarangan, makin suka-suka, jalan hidup enak, sakit lagi. Waktu sakit ngapain? Datang lagi sama Tuhan, oh Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan bilang, ya kok kamu sakit lagi? Ya udah, Tuhan bilang, sini, aku jamah, aku sembuhkan, sembuh. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan hidup kata Tuhan, tapi jaga kesehatan, jangan sakit lagi. Oke Tuhan, jalan. Tahu 2 kali sakit, 2 kali disembuhin. Wah, tenang, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun. Hidup makin suka-suka, hidup makin enak-enak, sembarangan, makan seenaknya, semua seenaknya. Akhirnya apa? Sakit lagi. Tadi saya tanya sama saudara kalau anaknya bolak-balik datang mainannya dirusakin lagi, kesel atau enggak? Nah, saudara yang jawab ya, bukan saya ya. Nah, gambarannya kayak gitu. Orang yang cuma ngejarin kesembuhan, tapi nggak mau jaga kesehatan, itu cuma hidup dari sakit ke sembuh. Sakit lagi, sembuh lagi. Sakit lagi, sembuh lagi. Capek.
Makanya gimana Pastor? Makanya saya percaya setiap kita bukan hanya perlu diajar tentang kesembuhan, tapi lebih penting lagi, setiap kita perlu belajar tentang kesehatan. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah saudara tanya, memangnya Alkitab bicara tentang itu Pastor? Oke, saya mau kita mulai buka Alkitab kita ke 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. Ini surat dari Rasul Paulus buat jemaat di Tesalonika. Dan ini yang Paulus katakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ada yang enggak, kayaknya enggak amin Pastor. Beberapa mulai mikir loh, memang kenapa Pastor? Saudara kalau dengar saya khotbah atau ngajar, saudara yang udah kenal saya, jangan cepet-cepet amin ya. Kenapa? Karena Pastor Daniel sering kasih jebakan. Memang ada jebakannya. Coba. Perhatiin lagi, amin atau enggak nih. Paulus bilang begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, enggak Pastor, enggak amin loh. Kenapa enggak amin? Ada yang kurang Pastor. Oh bagus. Apa yang kurang? Itu Pastor, kurang tubuhmu. Benar ya? Kurang tubuhmu. Bagus kalau saudara tangkap itu. Kenapa? Dengar ini baik. Ini poin yang pertama yang setiap kita harus ngerti, harus nangkep. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan hanya peduli kepada roh kita dan kepada jiwa kita, tapi bukan sama tubuh kita. Banyak orang Kristen yang berpikir gereja itu urusannya hanya roh dan jiwa aja, nggak usah ngurusin tubuh. Halo, Paulus gak lakukan itu. Paulus bilang sama jemaat di Tesalonika, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Yang harus terpelihara sempurna bukan hanya roh kita, bukan hanya jiwa kita, tapi juga harus tubuh kita. Coba, kalau saudara nonton sama suamimu, atau sama istrimu, atau sama anakmu, atau mungkin anjing atau kucingnya juga boleh colek. Kalau nggak sama siapa-siapa ya colek, siapa lah yang bisa dicolek. Bilang gini, Tuhan mau kamu untuk jaga tubuhmu juga. Halo, Tuhan mau kita bukan cuman hanya pelihara roh dan jiwa kita, tapi juga tubuh kita. Oleh bilang, Tuhan mau tubuhmu juga sehat. Amin. Tuhan juga mau tubuh kita sehat. Nah, lewat ayat ini, biasanya di kelas kom, kita diajarkan begini. Manusia adalah makhluk dengan 3 bagian. Dari mana ayatnya? Dari sini. Apa 3 bagian itu? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini ayatnya. Nah, bahkan kita dikasih definisi. Ini definisinya manusia. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggalnya di sebuah tubuh. Tapi masalahnya begini, seringkali ketika itu diajarkan, biasanya penekanannya begini, biasanya pesannya begini. Karena manusia ini makhluk roh, punya jiwa dan tinggal dalam tubuh, saudara nggak boleh hanya mempercantik tubuh, hanya ngurusin tubuh, hanya memperindah tubuh. Harus juga ngurusin roh dan jiwa kita. Karena tubuh tanpa roh dan jiwa, itu namanya mayat hidup. Kadang-kadang kita diajar gitu. Kalau cuma tubuhnya doang, nggak ada rohnya, nggak ada jiwanya, itu kayak mayat hidup, kosong. Cuman casingnya doang, nggak ada isinya. Nah, itu kita sering diajarkan begitu. Saya bilang bener, saya setuju. Tapi dengar, kalau kita ngajarkan ayat ini, kita juga harus konsekuen. Kita juga harus adil. Kenapa? Karena manusia ini makhluk 3 bagian. Dengar ini, nggak boleh juga kita cuma ngurusin roh kita, ngurusin jiwa kita, tapi tubuh kita ini nggak diurus. Kalau kita bilang 3-3-nya ini bagian kita, hidup kita, maka 3-3-nya harus diurus. Kenapa? Saya kasih argumen saya. Karena kalau cuma rohnya aja kuat, cuma jiwanya aja kuat, tapi tubuhnya ini memble, tubuhnya ini lemas, tubuhnya ini sakit-sakitan, saya bilang percuma. Kenapa? Roh kita kuat, roh kita perkasa, tapi Tuhan bilang begini, aku mau utus engkau ke pedalaman. Kita bilang nggak bisa Tuhan, nggak bisa, aku sakit-sakitan. Tuhan bilang begini, aku mau kamu jadi dampak buat orang. Nggak bisa Tuhan, aku aja perlu dibantuin orang. Nggak bisa.
Dengar, kalau cuma roh dan jiwanya aja kuat, tapi nggak ada tubuhnya, roh dan jiwa tanpa tubuh, itu cuma namanya roh gentayangan. Kok serem ya, Pastor? Kayak film horor, yang satu mayat hidup, yang satu roh gentayangan. Iya bener, tubuh tanpa roh dan jiwa, mayat hidup. Tapi sama, roh dan jiwa tanpa tubuh, itu namanya roh gentayangan. Nggak bisa. Jadi yang mana yang harus diurus? Yang mana yang harus dirawat? Tiga-tiganya. Makanya Paulus bilang, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kita nih bertanggung jawab. Bukan hanya sama roh kita, bukan hanya sama jiwa kita, tapi juga sama tubuh kita. Kita harus rawat tubuh kita juga dengan baik. Nah, lewat definisi tadi, saya mau kasih penjelasan atau definisi lain tentang tubuh. Kalau manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam sebuah tubuh, maka dengar begini. Tubuh itu saya ibaratkan seperti kendaraan. Kenapa kendaraan, Pastor? Karena melalui tubuh kita itu yang memampukan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Nggak bisa roh kita berinteraksi dengan orang lain, nggak bisa. Roh nggak bisa ngobrol sama roh, nggak bisa. Roh dan jiwa kita berinteraksinya lewat tubuh kita. Dan tubuh kita ini juga, saya bilang kendaraan, karena tubuh kita ini yang membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Kita bisa pergi, kita bisa berinteraksi itu dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu saya ibaratkan seperti kendaraan. Nah, kalau saudara ngerti kendaraan, anggaplah gini, saudara punya mobil atau saudara punya motor. Saudara bayangkan ya, saudara punya mobil lah. Katakanlah mobil ini yang saudara baru beli, mobil ini saudara rawat dengan baik. Saudara isi bahan bakar yang paling baik. Saudara servis teratur, ganti oli. Kalau bannya tipis, saudara ganti. Pokoknya dirawat dengan baik. Tapi mobil saudara ini saudara pergunakan tiap hari. Saya punya pertanyaan buat saudara. Mobil yang saudara rawat dengan baik, saudara pakai tiap hari. Saya tanya, kira-kira mobil saudara ini bakal rusak atau enggak? Dipakai tiap hari ya? Dirawat tapi dipakai. Bakal rusak atau enggak? Bakal, Pastor. Biarpun dirawat dengan baik, namanya barang kalau dipakai pasti rusak. Benar. Tapi kemudian pertanyaan saya yang kedua. Saudara punya mobil, saudara pakai tiap hari, tapi saudara nggak rawat. Kasih bensin sembarangan, bensin oplosan. Apa itu bensin oplosan? Bensin yang campurannya nggak jelas. Pokoknya yang penting jalan isi aja sembarangan. Nggak pernah diservis, nggak pernah ganti oli, bannya tipis nggak pernah diganti. Saya tanya sama saudara, dipakai ini tiap hari, dirawatnya nggak bagus. Kira-kira mobil saudara bakal rusak atau enggak? Ini jawaban saya. Lebih cepat rusak. Bener ya? Barang kalau dipakai, biarpun dirawat, namanya dipakai, cepat lambat bakal rusak. Apalagi kalau dipakai tapi nggak dirawat. Kenapa? Rusaknya makin cepat. Makin cepat rusak. Nah, pertanyaan saya buat setiap saudara. Ini pertanyaannya nggak perlu dijawab, tapi saudara perlu pikirkan. Ini pertanyaannya. Jadi kalau gitu, berapa lama saudara mau hidup? Halo, kok gitu, Pastor? Ya Tuhan kasih sama kita kehidupan kita ini. Tubuh kita ini buat kita hidup. Nah gini, tubuh kita ini dirawat dengan baik aja, cepat lambat bakal tua. Dan lambat laun bakal mulai ada yang rusak. Biarpun dirawat dengan baik. Apalagi tubuh kita ini nggak dirawat dengan baik. Artinya apa? Rusaknya makin cepat. Jadi pertanyaan saya sama saudara, saudara mau hidup berapa lama? Nah loh, coba kalau saudara ada sebelahnya ada orang lain, suami, istri atau siapapun tadi, tanya lagi, colek, tanyanya yang sopan tapi ya, jangan ngancam. Kamu mau hidup berapa lama? Gitu. Jangan ngancam ya. Mau berapa lama hidup? Jangan. Tanyanya yang sopan. Kamu mau hidup berapa lama? Halo, bantu mereka untuk mikir. Iya ya. Kenapa? Karena kalau dirawat dengan baik aja, ya cepat lambat bakal rusak. Apalagi nggak dirawat. Tapi kemudian ada orang yang datang sama saya bilang begini, Pastor, ngapain itu ngerawat nggak perlu. Loh kenapa begitu? Saya punya mobil, Pastor. Saya rawat dengan baik. Kasih bahan bakar yang paling mahal. Saya servis teratur, ganti oli, saya ganti ban. Pokoknya semua perawatan saya lakukan dengan maksimal. Terus saya bawa mobil saya keluar. Di tengah jalan tahu-tahu ditabrak mobil orang. Rusak juga, Pastor. Ngapain?
udah dirawat dengan baik aja rusak juga, akhirnya buat apa dirawat? Ada orang bilang gitu, Pastor, saya udah jaga hidup saya dengan baik. Saya udah jaga makan, olahraga teratur, istirahat dengan baik. Sakit juga, Pastor. Saya kena penyakit berat, Pastor. Itu kan gak ada yang tahu, Pastor. Namanya umur gak ada yang tahu, Pastor. Saya bilang bener. Coba dengar ini baik. Dengar penjelasan saya. Mobil, kalau ditabrak mobil lain, itu namanya kecelakaan. Maksudnya kecelakaan apa? Kecelakaan itu sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Nggak ada orang yang berencana kecelakaan. Hari ini keluar rumah saya mau kecelakaan, nggak ada. Tapi tiba-tiba ditabrak, ya mau gimana? Itu di luar kendali kita. Dan itu namanya kecelakaan. Tapi dengerin ini baik. Kecelakaan itu beda dengan kelalaian. Kalau saudara punya mobil, bannya tipis, nggak pernah diganti, dan tiba-tiba dipakai, bannya meletus, saya kasih tahu. Itu bukan kecelakaan namanya. Itu namanya kelalaian. Saudara kalau punya mobil, olinya nggak pernah diganti, dipakai terus, dan kemudian mesinnya jebol, saya kasih tahu, itu namanya bukan kecelakaan, itu namanya kelalaian. Halo, bisa bedain ya? Kecelakaan sama kelalaian. Kecelakaan itu di luar kendali kita. Kita hidup, udah semua dijaga baik, tapi Tuhan bilang begini, udah, kerjaanmu, tugasmu udah selesai, aku udah kangen kamu, udah pulang ke surga. Kita sampai di surga kaget, ya Tuhan, aku udah jaga hidup baik, kenapa kok sampai sini cepet amat? Kitanya kaget kan? Kitanya kaget, kamu udah sampai surga Tuhan? Tuhan bilang, iya, kerjaanmu udah selesai nak. Udah, waktunya engkau menghabiskan waktu dengan aku udah kangen sama kamu. Nah itu namanya waktunya Tuhan. Ya kecelakaan, itu di luar kendali kita. Tapi beda dengan orang yang gak menjaga, yang gak merawat tubuhnya dengan baik, lagi hidup enak-enak, tahu tuh selesai hidupnya. Sampai di surga. Yang kaget bukan kita, yang kaget Tuhan. Ya ampun, kamu kok udah sampai surga? Kita bilang begini, loh Tuhan, saya pikir Tuhan udah panggil. Tuhan bilang, gak. Belum. Loh kok belum Tuhan? Loh iya, istrimu masih muda, anak-anakmu masih kecil, kerjaanmu masih banyak, panggilanmu belum digenapin. Belum, kata Tuhan, aku belum panggil. Kita bilang, lah kok Tuhan belum panggil, aku udah sampai sini. Halo, itu namanya kelalaian. Waktu kita itu sampai meninggal sebelum waktunya. Karena ada sesuatu yang kita nggak jaga, itu namanya kelalaian. Nah saya mau tanya sama saudara, saudara maunya yang mana? Sampai surga tuh Tuhan yang kaget atau kita yang kaget? Mendingan kita yang kaget. Tuhan, aku udah jaga semuanya baik, loh kok Tuhan udah panggil? Tuhan bilang, udah waktumu udah selesai, aman. Beda sama kalau Tuhan yang kaget. Tuhan bilang, ya ampun, kamu kok udah sampai sini, aku belum panggil. Nah loh, mau yang mana? Jadi dengar, kita tuh harus ngerti, kita diberikan tanggung jawab untuk merawat tubuh kita ini dengan baik. Sehingga apa? 1, kita nggak pulang sebelum waktunya. 2, hidup kita bisa dipakai sama Tuhan maksimal. Karena hidup yang lemah, hidup yang sakit-sakitan, itu nggak bisa dipakai Tuhan dengan maksimal. Tuhan utus, nggak bisa Tuhan. Tuhan mau pakai, nggak bisa Tuhan. Tuhan suruh ini, nggak bisa Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk merawat tubuh kita dengan baik. Hari ini saya mau tunjukkan sama saudara beberapa ayat dalam firman Tuhan. Yang saya mau jujur sama saudara begini. Ada ayat-ayat ini, beberapa ayat-ayat ini yang saya sebelumnya takut untuk baca, untuk singgung, bahkan untuk khotbahkan. Kenapa? Karena saya sadar begini, bahwa saya juga berdosa, bersalah sama ayat-ayat ini. Ternyata pendeta juga punya dosa, ya ini. Kadang-kadang kita ini punya problem. Tapi saya temukan begini, banyak hamba Tuhan saya jumpain begini. Mereka kalau ngomong tentang roh, luar biasa. Mereka ngomong tentang jiwa, luar biasa. Tapi ada satu area ini yang banyak hamba Tuhan gagal, yaitu tentang kesehatan. Nggak dijaga dan nggak dirawat tubuh mereka dengan baik. Termasuk saya dulunya. Ini, saya nggak jaga, nggak rawat tubuh saya dengan baik sampai Tuhan akhirnya menegur saya. Dan akhirnya saya sadar, ternyata Alkitab bukan cuma satu ayat tadi. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang ternyata bicara tentang kesehatan. Nah, saya mau tunjukkan beberapa di antaranya. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17. Alkitab bilang gini, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Alkitab bilang begini, ini Paulus lagi yang bilang. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan
bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Paulus bilang, bait Allah ialah kamu. Makanya Paulus bilang ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Saya tanya sama saudara, kapan kita sering kali dengar ayat ini? Kapan? Nah, biasanya kalau saya tanya gini, umumnya orang jawabnya sama. Biasanya tentang rokok, pesta tentang rokok. Oh, maksudnya gimana? Kadang-kadang kita orang Kristen ditanya ya, orang Kristen boleh ngerokok atau enggak? Orang jawab, banyak orang jawab, mayoritas jawab, nggak boleh. Saya bilang, kenapa nggak boleh? Ayatnya di mana? Saya bolak-balik Alkitab, saya bilang, saya nggak pernah ketemu satu ayat pun yang bilang dilarang merokok. Nggak ada, saya bilang ayatnya. Dilarang merokok ada yang cuma di pom bensin, saya bilang. Nggak ada dalam Alkitab. Terus kemudian mereka biasanya kutip ayat ini. Ayat ini bilang, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian Alkitab bilang, Tuhan bilang begini, kalau ada yang binasakan tubuh, Tuhan akan binasakan. Makanya kita nggak boleh merusak tubuh kita. Oke, saya bilang, saya setuju. Tubuh kita ini bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Makanya kita nggak boleh merusak tubuh kita. Salah satunya lewat merokok. Oke, saya bilang, saya setuju. Tapi kemudian saya tanya, kalau kamu hidup, makannya nggak jelas, makannya sembarangan, makannya makanan-makanan yang nggak sehat. Saya tanya begini, kira-kira tubuh kamu rusak juga atau enggak? Mereka mikir, rusak. Saya tanya lagi, kira-kira kalau kamu hidup, kamu nggak pernah olahraga kamu nggak teratur, kira-kira tubuhmu rusak juga nggak? Rusak. Saya tanya lagi, kira-kira kalau kamu hidup, istirahat kamu kurang, kamu istirahat juga nggak jelas, kira-kira tubuhmu rusak nggak? Rusak. Pertanyaan saya, bedanya sama ngerokok apa? Nggak boleh ngerokok karena kamu merusak tubuh. Benar, setuju. Tapi kalau kamu makan nggak sehat, kalau kamu olahraga nggak teratur, kalau kamu istirahat kurang, kamu juga merusak tubuh. Bedanya sama ngerokok apa? Saudara dengar saya ngomong gini, nggak berarti, nah kalau gitu ngerokok aja sekalian, sama aja. Oh bukan. Saya ngomong gini untuk bilang begini, kalau kita bilang sama orang nggak boleh ngerokok, alasannya karena merusak tubuh, kita harus konsekuen, kita nih harus adil, kita harus sadar, kita tunjuk satu jari sama orang, nggak boleh ngerokok, kita harus sadar, ada 3 jari lain yang nunjuk ke sini, apa? Kamu juga makan nggak bagus, nggak sehat, kamu juga nggak pernah olahraga, kamu juga istirahat nggak teratur, sama aja dong, halo, artinya apa? Kalau kita bilang sama orang nggak boleh ngerusak tubuh, kita pun bertanggung jawab untuk jaga kesehatan tubuh kita. Jangan cuma tunjuk orang yang ngerokok, kita juga harus jaga apa yang kita makan, gimana kita olahraga, dan gimana kita istirahat. Karena ayat ini mengandung satu warning, satu peringatan, bahkan satu ancaman makan yang cukup ngeri. Alkitab bilang di ayat ini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Artinya apa? Kalau ada orang berusaha mencelakai kita, Tuhan akan lindungi kita dan Tuhan akan habisin orang itu. Benar? Kalau ada sakit penyakit berusaha menyerang kita, Tuhan akan lindungi kita. Kita nggak akan kena sakit penyakit. Benar? Benar. Tapi saya tanya, kalau yang berusaha membinasakan tubuh ini, itu kita sendiri. Kita sendiri yang rusak. Kira-kira serem nggak? Wah, serem ya, Pastor. Karena barang siapa membinasakan bait Allah, Tuhan bakal binasakan. Waduh. Ini kita nih bertanggung jawab untuk jaga kesehatan tubuh kita. Sudah lengkap ya? Kita harus jaga kesehatan kita. Saya tunjukin ayat yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Alkitab bilang begini. Ini ayat yang poinnya sama, tapi ngambil perspektif atau cara pandang yang lain. Ayat ini bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, bagus banget nih. Kalimat terakhirnya bilang ini, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Ternyata kita ini diminta sama Tuhan, sama firman Tuhan, untuk memuliakan tubuh Tuhan, bukan hanya dengan roh kita,
yang menyembah, yang nyanyi dan segala macam. Bukan hanya dengan jiwa kita, pikiran kita dan lain-lain. Tapi ayat ini spesifik bilang begini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ingat saya ngomong tadi, orang kalau sakit-sakitan, tubuhnya lemah, Tuhan mau pakai, susah, nggak bisa. Makanya ayat ini bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gimana caranya muliakan Tuhan dengan tubuh kita? Paulus sekali lagi bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Gimana caranya, Pastor, untuk kita menyadari itu? Paulus bilang begini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya. Kenapa banyak orang gagal dalam menjaga tubuhnya, menjaga bait Allah ini, dan kenapa banyak orang gagal memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Karena ini kuncinya. Karena banyak orang nggak ngerti bahwa tubuhnya udah bukan milik dia lagi. Kalau bukan milik saya, milik siapa, Pastor? Alkitab bilang gini, bahwa tubuhmu itu milik Tuhan yang telah membeli hidup kamu dan harganya sudah lunas dibayar. Tubuh kamu bukan milik kamu lagi. Maksudnya apa, Pastor? Banyak orang nggak ngerti, tubuhnya bukan milik dia lagi. Coba. Banyak orang ketika diberikan teguran, peringatan, termasuk saya. Tanya istri saya, udah 10 tahun. Istri saya tiap kali ngomong, kamu makan yang sehat. Kamu makan jangan kebanyakan. Kamu jaga makan. Kamu harus olahraga. Wow, ngoceh. Dari ngoceh, sampai marah, sampai udah males, kan gitu kan. Terus biasanya kita yang diocehin gitu terus. Ujung-ujungnya kita bilang apa? Nih, bilang begini. Suka-suka saya dong. Badan-badan saya kok. Halo, siapa yang begitu? Saya salah satunya yang begitu. Badan-badan saya kok nggak usah ngurusin, suka-suka saya. Persis itu masalahnya. Apa masalahnya? Kita pikir badan ini punya kita. Paulus bilang, tubuhmu itu udah bukan punya kamu lagi. Hidup kamu udah dibeli, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Tubuhmu termasuk udah bukan punya kamu lagi. Kenapa? Pengertian ini bantu kita untuk jaga kesehatan kita lebih baik. Karena kalau saudara sadar bahwa tubuh saudara udah bukan punya saudara lagi, saudara nggak bisa lagi memperlakukannya dengan suka-suka. Saya kasih contoh. Kalau saudara nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, terus saya bilang gini sama saudara, Pak, saya pinjemin mobil saya aja. Jangan khawatir, pokoknya nanti mobil saya kirim ke tempat Bapak pakai mobil saya. Wah gitu, Pastor. Wah ini nggak enak nih, Pastor. Saya tanya sama saudara, kalau saudara pakai mobil yang dipinjamkan oleh saya, kira-kira saudara berani nggak parkir sembarangan di pinggir jalan? Nggak berani, Pastor. Itu kan mobilnya Pastor. Pasti saya jaga dengan baik. Nah, karena itu mobil pinjaman dari saya, kira-kira berani nggak saudara isi pakai bensin oplosan? Nggak berani, Pastor. Bensinnya pasti saya kasih yang bener, Pastor. Kenapa? Itu kan bukan mobil saya. Nah, karena itu mobil saya pinjamkan buat saudara. Kira-kira saudara bakal cuci nggak? Saudara bakal rawat nggak? Pasti, Pastor. Karena itu bukan punya saya. Halo, bener ya? Karena bukan punya saudara. Saudara kan pastikan mobil itu saudara rawat dengan baik. Hidup kita juga sama. Ngerti bahwa tubuh kita ini Tuhan pinjamkan, akan bantu kita untuk menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik. Kita punya tanggung jawab untuk merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini pertanyaan pentingnya. Oke, Pastor, kita udah nangkep pesannya. Sepanjang khotbah ini Pastor ngomong kita harus jaga tubuh kita, rawat tubuh kita. Sekarang pertanyaannya, oke, Pastor, saya ditegur. Saya ngerasa bersalah di situ. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Nah, bagus. Kalau itu pertanyaan saudara, saya mau ajak saudara belajar. Kenapa? Karena ada 3 hal yang utama. 3 hal yang paling penting. Yang setiap kita harus lakukan untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Apa 3 hal itu? Nah, saya mau balik ke ilustrasi mobil tadi. Kalau saudara beli mobil, atau nggak usah mobil deh, barang apapun, saudara beli produk apapun barang yang saudara beli, biasanya itu datang disertai dengan buku manual, buku petunjuk. Benar? Apa gunanya buku manual? Buku manual itu bukannya sekedar diberikan untuk jadi dongeng sebelum tidur. Oh, bukan. Buku manual dikasih, fungsinya begini. Untuk mengajarkan saudara, memberitahukan saudara bagaimana caranya menggunakan barang tersebut secara maksimal dan bagaimana cara merawatnya, gitu kan? Jadi untuk barang itu bisa berfungsi dan bisa bekerja untuk waktu yang panjang, saudara perlu pelajari buku manualnya. Benar ya? Begitu juga dengan hidup ini. Begitu juga dengan tubuh kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan sertakan dengan buku
manual. Apa itu? Alkitab. Firman Tuhan. Ini buku manualnya. Firman Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana memfungsikan hidup saudara dengan maksimal. Tapi juga bagaimana merawat tubuh saudara dengan baik. Saudara harus cari di buku manualnya. Saudara bilang, tapi pastor, Alkitab tebal gitu. Mana yang bicara tentang merawat tubuh? Nah, oke. Kalau saudara lihat buku manual yang tebal-tebal, saudara perhatikan polanya begini. Di setiap buku manual, saya bilang begini, biasanya hal yang paling penting itu justru ditaruhnya di paling depan. Nggak mungkin taruhnya di belakang. Jadi saudara nggak mungkin baca buku manual diajarin. Cara nyalain pencet ini, saudara pencet. Caranya ini colok ini, colok. Caranya ini pencet ini, pencet itu, lakukan ini, lakukan itu. Bayangin microwave ya. Pencet. Udah coba macam-macam, ujung-ujungnya terakhir baru kasih peringatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Habis dibuka jangan langsung dicolok. Ya, kenapa nggak bilang dari awal? Udah dicolok duluan. Nggak mungkin. Makanya hal-hal paling penting ditaruhnya di paling depan. Jadi kalau saudara baca buku manual dari depan, langsung hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan langsung dicolok. Wah, untung dikasih tahu. Kalau nggak udah saya colokin dulu. Buka plastiknya dulu. Wah, untung dikasih tahu. Kalau nggak main pakai aja, kan gitu. Taruh di paling depan. Begitu juga dengan buku manual yang Tuhan berikan sama kita. Di dalam Alkitab, di bagian paling awal langsung dikasih tahu hal-hal yang kita harus perhatikan untuk menjaga dan merawat tubuh kita ini dengan baik. Memang ada, pastor. Saya tunjukkan buat saudara. Ini yang pertama yang saudara harus perhatikan. Yang pertama yang saudara harus lakukan untuk merawat tubuh saudara dengan baik. Kejadian pasal yang pertama. Jadi semua ini saudara akan bisa temukan di Kejadian 1, Kejadian 2. Udah di 2 pasal itu. Kejadian pasal yang pertama, ayat 11 dan 13. Alkitab bilang begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Apa ini? Yang pertama, yang setiap kita harus perhatikan. Kalau kita mau merawat tubuh kita dengan baik, yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Perhatikan makanan kita. Kalau saudara beli mobil di showroom, yang pertama saudara tanya sama salesnya, mobil ini bahan bakarnya apa? Bensin atau solar? Kalau sekarang ada satu lagi ya, bensin, solar, atau listrik, benar? Kenapa? Karena saudara harus tahu, pastikan bahan bakarnya nggak salah. Ada orang bawa mobil listrik, bawa ke pom bensin. Kemudian, petugasnya bingung. Ini mana lubangnya? Kok nggak ada yang bisa dicolok, nggak ada yang bisa diisi bensin? Baru ingat, ya ampun, mobil saya mobil listrik. Bukannya pakai bensin, bukan pakai solar. Colok di stop kontak. Salah. Saudara harus pastikan bahan bakarnya benar. Begitu juga dengan tubuh kita. Yang paling pertama yang saudara perhatikan untuk merawat tubuh saudara dengan baik, perhatikan apa yang saudara makan. Atau dengan kata lain, jangan makan sembarangan. Mobil itu kalau terus-terusan diisi bensin oplosan, bensin yang campurannya nggak jelas, saya kasih tahu, itu mobil bakal jebol. Hidup kita juga sama. Kalau terus-terusan makannya sembarangan, hidup kita bakal jebol. Hidup kita bakal rusak. Perhatikan apa yang kita makan. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita makan, Pastor? Saya harus bilang dulu di awal. Saya ini bukan dokter gizi, saya juga bukan dokter. Artinya apa? Saya nggak qualified untuk secara detail ngomong tentang makanan. Tapi minimal dari firman Tuhan, saya bisa kasih gambaran ini buat saudara. Kalau saudara tanya apa yang harus kita makan kalau kita mau sehat, Pastor? Saya kategorikan makanan ada 3 kategori. Makanan yang pertama, makanan lampu hijau, makanan lampu kuning, makanan lampu merah. Kayak lampu merah aja, Pastor, ada merah, kuning, hijau, bener. Jadi lain kali saudara lihat lampu merah, saudara ingat makanan saudara. Apa? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Pertanyaannya, apa makanan lampu hijau? Oke. Makanan lampu hijau adalah makanan yang sehat, yang baik untuk saudara makan. Nah, yang mana itu? Ya itu tadi. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Apa yang baik buat kita makan? Sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah itu saudara lihat. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan. Ingat ya, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Ini makanan lampu hijau. Ini yang paling sehat. Makan sayur, makan buah, makan biji-bijian. Biji-bijian itu apa, Pastor? Gandum, kacang-kacangan, itu baik. Jadi buah, sayur, dan biji-bijian. Ini makanan lampu hijau. Itu yang paling baik. Saudara dengar itu mikir, ya Pastor, dagingnya mana? Kan gitu kan. Kok dagingnya nggak ada? Nah, daging itu masuknya ke kategori yang lain. Boleh nggak sih Pastor kita makan daging? Nah, itu kan pertanyaannya. Dengar. Daging itu termasuk makanan yang diperbolehkan. Atau bahasa lainnya gini, daging itu makanan lampu kuning. Kalau lampu hijau artinya kan jalan. Kalau lampu kuning artinya boleh jalan, tapi hati-hati. Nah, daging itu termasuk, yaitu kategori yang kedua, makanan yang diperbolehkan. Maksudnya gimana, Pastor? Tahukah saudara, kapan pertama kali di Alkitab Tuhan mengizinkan manusia makan daging? Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, itu makanannya yang tadi itu. Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, daging nggak termasuk. Kapan sih Tuhan baru izinkan manusia makan daging? Saya kasih tahu jawabannya. Hanya sesudah manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia dengan air bah. Saudara ingat Nuh di dalam bahtera, kemudian airnya surut, bahteranya turun ke tanah lagi, mereka keluar dari bahtera. Itu pertama kalinya Tuhan ngomong sama Nuh, mulai sekarang kamu boleh makan daging. Jadi daging itu baru diperbolehkan saat itu. Jadi daging termasuk makanan yang diperbolehkan. Tapi dengar ini, daging boleh dimakan juga, itu ada dua kategori. Ada daging yang lampu kuning boleh dimakan, diperbolehkan, tapi ada yang nggak boleh dimakan. Jadi dua kategori lagi, ya, kuning dan merah. Maksudnya apa? Alkitab membaginya berdasarkan begini. Ada daging yang halal, ada daging yang haram. Nah, yang haram itu apa, Pastor? Yang haram itu yang lampu merah. Yang kalau bisa gini, jangan dimakan. Lampu merah itu artinya stop. Jadi kalau bisa, mulai sekarang stop. Kenapa? Karena kalau lampu merah dilanggar terus, ya pasti tabrakan. Nah, kalau orang melanggar lampu merah ditabrak, itu bukan kecelakaan namanya. Itu namanya kelalaian. Ingat yang tadi? Bukan kecelakaan lagi nih, kelalaian. Lampu merah kita libas terus. Lampu merah kita langgar terus. Ditabrak orang, namanya kelalaian. Saudara salah. Bukan orang itu yang salah, saudara yang salah. Halo? Nah, sekarang apa yang lampu kuning? Lampu kuning itu makanan-makanan yang halal, yang diperbolehkan. Daging-daging yang diperbolehkan. Ayam, daging sapi, itu boleh. Tapi kemudian ada yang kategorinya lampu merah, daging-daging yang haram. Nah, saudara ini PR. Nanti di rumah saudara Google sendiri, cari tahu yang halal apa, yang haram apa. Masalah halal dan haram hubungannya bukan sama keselamatan. Jadi saya nggak bilang gini, jangan makan daging haram, nanti masuk neraka. Bukan. Tapi saya percaya gini, Tuhan tuh daftarkan daging-daging ini, makanan-makanan ini di dalam Alkitab bukan karena Tuhan iseng, tapi karena ada gunanya buat kesehatan kita. Bahwa ternyata daging-daging yang haram memang secara medis, secara kesehatan ternyata nggak baik dampaknya sama kesehatan kita. Jadi kalau bisa dihindarin sama sekali, atau kalau mau makan pun ya jarang-jarang banget. Setahun sekali, oke lah. Oke? Jadi saudara perhatikan, yang pertama, perhatikan apa yang saudara makan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saudara perhatikan, kalau mau merawat tubuh saudara dengan baik. Alkitab bilang ini di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang kedua, manusia waktu Tuhan ciptakan ditaruh di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan, berusaha, dan untuk memelihara. Artinya apa? Satu kata. Manusia diciptakan sama Tuhan untuk bekerja. Apa itu? Yang kedua yang saudara perhatikan, selain makanan saudara, saudara harus yang kedua, saudara harus exercise. Kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Kita nggak boleh malas. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah, kalau mau merawat tubuh dengan baik, kita harus olahraga. Manusia nggak diciptakan untuk malas. Saya suka tanya sama orang, kalau Tuhan mau, bisa nggak? Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, kemudian taruh di Taman Eden. Tuhan bilang begini, Adam, Hawa, saya udah bikin ada 4 sungai. Kamu pilih aja mau sungai yang mana. Itu pemandangannya beda-beda. Nanti pilih
salah satu sungai, kamu duduk-duduk aja di pinggir sungai, menikmati indahnya pemandangan. Oh, nggak usah kerja, nggak usah berusaha, nggak usah kerja keras, nggak usah nyangkul, nggak usah ngapa-ngapain, duduk-duduk aja. Nanti kalau kamu lapar, gampang. Nanti aku kirim monyet bawain kamu pisang. Nanti aku kirim jerapah ambilin kamu semangka, ambilin kamu ambilin kamu kelapa. Nggak usah kerja, pokoknya santai-santai aja duduk. Saya tanya, kalau Tuhan mau, bisa nggak Tuhan lakukan itu? Ya bisa lah. Tuhan yang punya kan semuanya, tinggal diatur aja semuanya untuk melayani mereka. Kalau Tuhan mau bisa. Tapi dengar, Tuhan nggak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bekerja. Untuk tubuh kita bisa berfungsi secara optimal, kita harus olahraga. Nggak boleh males. Jadi hidup nggak boleh cuma duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Olahraga. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau merawat tubuh kita dengan baik? Kejadian pasal 2 ayat 1-3 kita bilang begini. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Karena ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang ketiga, kalau kita mau merawat tubuh kita dengan baik, selain perhatikan makanan kita, perhatikan olahraga, yang ketiga, kita harus istirahat. Hari yang ketujuh dalam Alkitab namanya hari Sabat. Sabat itu artinya apa? The day of rest. Hari beristirahat. Tuhan pastikan waktu beristirahat, kita harus beristirahat. Nggak boleh ngapa-ngapain. Hidup juga sama. Nggak bisa kita over kerja terus, enggak. Kita harus balance. Kita juga harus ada waktu-waktu yang benar-benar kosong, istirahat sama sekali. Jadi kalau saudara mau merawat tubuh saudara dengan baik, pastikan ketiga hal ini saudara perhatikan dengan baik. Makanan saudara, olahraga, dan istirahat. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya selama bertahun-tahun, tadi saya udah bilang 10 tahun lebih, saya hidup dengan cara yang nggak sehat. Akhirnya saya obesitas dan kesehatan saya udah parah. Saya naik tangga itu satu lantai aja udah ngos-ngosan, ngap-ngapan. Saya bilang bentar. Saya cari napas dulu. Waduh, orang kalau hidupnya udah dikit-dikit cari napas itu hati-hati. Kenapa? Napasnya bisa hilang beneran. Cari napas. Gawat. Kenapa? Bisa hilang beneran. Itu kayak gitu saya. Bener-bener badan saya parah. Makan sembarangan, tengah malam bisa pesen martabak, makan semua saya makan. Semua tuh kayak gimana, Pastor? Apapun saya makan. Yang bernafas, yang nggak bernafas, saya makan semuanya. Itu ngeri kayak gitu. Itu saya. Nggak pernah olahraga. Kalau orang tanya, Pastor olahraganya apa? Ada. Saya olahraganya teratur. Apa itu? Olahraga mulut. Apa itu? Makan terus. Waduh. Jadi nggak pernah olahraga. Makan gak jelas, gak pernah olahraga, istirahat juga suka-suka, tidur pagi, jungkir balik kayak gitu. Dan kesehatan saya mulai merosot. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya, bulan Maret yang lalu. Tuhan tegur saya, dan saya akhirnya responi Tuhan. Saya mulai rubah gaya hidup saya total. Saya mulai olahraga teratur, saya mulai atur jaga makan saya, dan akhirnya saya kembali mendapatkan kesehatan saya. Berat badan saya secara total itu berkurang, turun sampai 20 kg. Saudara di GBI House of Praise, Widuri yang suka ikut kelas hari Selasa, saudara jumpai saya, tahu perjalanan saya. Tapi baru sekarang saya berani ngajarin ini sama orang. Dan ini yang saya terima selama beberapa bulan itu. Tuhan jaga saya, Tuhan tegur saya untuk saya kembali hidup sehat. Bulan Juni yang lalu saya terpapar sama COVID. Orang yang harusnya parah, tapi karena saya mulai jaga kesehatan saya dengan baik, kurang dari seminggu, semua efek-efeknya hilang sama sekali. Di situ saya ngerti, ternyata Tuhan peduli sama kita. Tuhan kita sanggup bukan hanya menyembuhkan kita, tapi Tuhan sanggup untuk menjaga kesehatan kita. Sekarang dengan kondisi kayak begini, saya tetap jaga makan saya sehat, jaga kesehatan saya, olahraga saya teratur setiap hari. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, masuk tahun 2022. Saya percaya COVID akan segera berakhir. Masuk tahun 2022, saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan, saya siap lari lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya. Saya siap melakukan pekerjaan Tuhan lebih gigih dari waktu-waktu sebelumnya. Saya siap kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi lewat hidup saya. Nah, saya berdoa agar pesan ini bantu kita bukan hanya untuk rasa tertegur, tapi sadar.
ke depan Tuhan masih punya pekerjaan buat hidup saudara. Istri saudara masih muda, anak saudara masih kecil. Ayo, ini waktunya kita mulai ambil tanggung jawab atas tubuh kita. Jaga dan rawat tubuh kita dengan baik. Hari ini Tuhan bukan hanya mau sembuhkan saudara, tapi Tuhan mau saudara mulai menjaga kesehatan saudara. Sebelum saya tutup, izinkan saya berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pesan ini hari ini. Dan hari ini lewat pesan firman Tuhan kami disadarkan bahwa Tuhan Kau peduli ternyata. Bukan hanya sama roh kami saja, jiwa kami saja, tapi juga sama tubuh kami. Itu sebabnya Tuhan, banyak kami yang lalai dalam satu area ini. Kami mau minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami bolak-balik cuma datang minta kesembuhan sama Tuhan, tapi kami nggak jaga kesehatan kami. Kami mau Tuhan responi pesan ini dengan benar hari ini. Firman-Mu berkata, hari ini kalau Engkau dengar suaranya, jangan keraskan hati. Kami nggak mau keraskan hati kami Tuhan. Kami mau bertobat. Artinya kami mau berubah. Bahwa mulai hari ini kami mau perhatikan kesehatan kami. Kami mau jaga kesehatan kami dengan baik. 3 area ini Tuhan. Kami mau mulai perhatikan apa yang kami makan, bagaimana kami berolahraga, dan bagaimana kami istirahat. Tuhan, aku berdoa hari ini. Kalau ada jemaat-Mu yang dengar pesan ini hari ini, mungkin mereka punya sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sanggup menjamah mereka. Aku berdoa, aku lepaskan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini mereka juga sudah dengar pesan ini. Sesudah mereka disembuhkan, mereka akan menjaga tubuh mereka dengan baik, sehingga mereka nggak jatuh lagi sakit, nggak jatuh bangun dalam sakit penyakit. Mereka bisa tetap hidup sehat, dan hidup mereka bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, terus berkati gereja ini, berkati gembalanya, berkati semua pekerjaannya. Hidup kami yang sehat akan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat Dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia, sehingga Dia meninggalkan segala kemuliaan yang Dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial
tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang engkau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah melimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari yang percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.